Baik, halo semuanya, apakah bisa mendengar suara saya dengan baik semuanya? Bisa? Aman ya? Aman, siap. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sebelum kita mulai sesi saya, kita senang-senang dulu deh. Silakan Bapak Ibu untuk membuka browsernya, lalu silakan buka browsernya dan ketik URL joinmyquizzes.com, lalu enter this code 8058. Yuk, silakan dicoba. Dari yang berhasil? Bapak Ibu? Kita coba dulu ini. Ketik join my quiz code. Sudah berhasil semua? Oke, Pak Puji masuk. Siap. Lanjut. Berikutnya. Iya, pakai quizzes. Apakah Bapak sudah pernah menggunakan sebelumnya? Sudah. Berarti lainnya juga sudah semua ya? Atau bagaimana? Jadi yang bertanya, apakah semua guru di SMA ini sudah menggunakan semua? Baik, 2 player. Yuk. Oh, belum semua pakai. Baik. Oh, mungkin belum yang pakai bisa mendapatkan ilmu ya dari sesi saya ini. Tapi sebelumnya kita main-main dulu nih. Baru 2 player nih, Pak Muji dan Pak Ainul. Ayo, silakan bergabung. Bapak Ibu, dibuka browsernya, ketik joinmyquizzes.com, lalu enter this game code. Oke, Ibu Lani sudah masuk. Selanjutnya, oh iya Pak Muji, tunggu ya Pak Muji ya, tunggu player selanjutnya. Ayo, apa, siapa? Hanya 3 saja. Yuk, lainnya join aja nggak apa-apa. Kita main-main dulu nih, biar nggak. Oh, begitu. 80, 58, 76. URL-nya sudah dapat kan, Pak? Join myquiz.com. Oke, Ibu Anggur sudah masuk. Selanjutnya, ayo, kita main dulu. Oh iya Pak, monggo saya tunggu, nggak apa-apa. 4 player sudah masuk. Ayo, silakan. Ayo. Oke, Pak Jalal sudah masuk. Baik, selanjutnya. Oke, Bu Irul. Bu Irul apa Pak Irul nih? Bu Irul ya? Ya. Bu Irul sudah masuk. Oh, Pak Irul, mohon maaf Pak. Iya, Pak Irul sudah masuk. Ayo. Sudah masuk semua ya?
Okay, are you ready, guys? Let's we start it. Oh, kursinya. Tenang. Let's we start it. Oh, Ibu Anggun, wah, menyusul Pak Jalal dari bulan nih. Silakan. Wah, Pak Jalal, super. Waduh, Pak Muji salah satu, Pak Ainul salah satu. Wah, Bu Anggun is rock, 3 benar semua. Wah, oh tidak, ada yang salah satu. Ibu Ira ada kendala kah? Kok tidak bisa mengikuti kuis? Oh, Pak Muji betul semua. Keren. Ini Bu Ira gimana? Apakah ada kendala atau seperti apa? Oke, Rafael aja. Oke lah. Baik, pemenangnya adalah juara 3 Ibu Lani, juara 2 Pak Ainul, dan juara 1 Pak Muji. Yes, selamat untuk kedua Pak Ainul lagi. Nah, oh keren Pak Muji, wah juara 1 loh dia, wah keren. Betul semua loh. Nah, itu tadi adalah tampilan dari kuis online yang saya dengar di SMA ini membutuhkan untuk evaluasi akhir semester ya. Nah, oleh karena itu saya rekomendasikan Quizizz untuk sebagai media untuk menyelenggarakan kuis online tadi. Untuk sesi saya ini saya akan memberikan tutorial cara membuat akun dan cara membuat kuis di quizizz.com. Mungkin Bapak Ibu silakan membuka browsernya, saya menjelaskan lalu Ibu bisa langsung eksekusi. Bapak Ibu langsung eksekusi. Oke, gimana? Siap semua ya? Oke. Pertama-tama Nah, pertama-tama kita buka dulu. Nah, kita buka dulu di URL-nya quizizz.com. Silakan Bapak Ibu. Nah, quizizz.com. Seperti ini. Jadi Bapak Ibu di rumah bisa langsung mengikuti ya, langsung bisa mencoba langsung membuat kuis online buat anak didiknya nanti. Sudah bisa buka semua halaman ini, quizizz.com? Bapak Ibu? Sudah, satu sudah. Yang lainnya? Bisa langsung trial Pak, nanti kalau ada kendala bisa langsung tanya ke saya nih. Ayo. Mantap. Pak Muji Tambun, alhamdulillah, baik. Setelah kita membuka halaman quizizz.com, yang pertama-tama kita lakukan adalah klik sign up untuk membuat account baru di quizizz.com ini. Kita klik sign up. Nah, untuk sign up-nya, Bapak Ibu cukup dengan meregistrasikan akun Google Bapak Ibu. Langsung saya buka sign up with Google. Oke. Saya mau pakai akun saya yang lain. Silakan Bapak Ibu masukkan akun Google-nya dulu. Oke, sebentar saya masukkan kode saya dulu. Ini si Google minta.
Nah, kalau sudah berhasil, tampilannya akan seperti ini ya Bapak Ibu. Di sini Bapak Ibu akan uh, membuat role. Role Bapak Ibu kan teacher sebagai guru, maka role yang akan digunakan adalah as a teacher atau sebagai guru. Namun, kalau misalnya ada anak didik Bapak Ibu, bisa bergabung dengan cara join di quizzes ini as a student atau sebagai murid. Nah, kalau misalnya nih, quizzes.com ini digunakan di sebuah company atau sebuah perusahaan, dan si perusahaan itu atau seorang manajernya perlu nih untuk mengadakan quiz online-nya, maka digunakan ini, add a business. Jadi untuk non-profit business, kita gunakan ini. Nah, karena kita semua adalah sebagai guru, maka kita klik as a teacher. Silakan Bapak Ibu diklik as a teacher-nya. Nah, voila, tampilannya seperti ini. Ada yang sudah berhasil masuk ke halaman ini? Bagaimana Bapak Ibu? Aman. Selanjutnya. Bagaimana Bapak Ibu? Sudah sampai halaman ini? Saya lanjut atau saya tunggu dulu Bapak Ibu untuk membuka untuk proses sign up tadi? Ya, sudah ya. Baik. Nah, ini adalah dashboard dari tampilan quizzes.com. Nah, apa yang saja bisa Bapak Ibu lihat? Di sini ini ada beberapa menu. Menu pertama namanya Find a Quiz. Misal nih, Bapak Ibu mengampu mata kuliah. Maaf, mata pelajaran matematika. Dan misalnya nih, Bapak Ibu nggak siap untuk list pertanyaannya atau kayak lagi males bikin soal, Bapak Ibu bisa searching di seluruh dunia. Jadi orang-orang yang menggunakan account quizzes ini nge-share soal-soal yang sudah mereka buat. Dan di sini Bapak Ibu bisa gunakan soal-soalnya mereka. Caranya seperti ini. Misal nih, Bapak Ibu ini guru matematika. Dan pada bab misalnya bilangan bulat ya, misalnya kita ketik bulat. Bilangan bulat. Atau gini deh, penjumlahan. Coba. Penjumlahan. Kita search. Nah, di sini ada berbagai macam soal-soal yang dibuat oleh orang lain untuk siswanya yang dapat Bapak Ibu gunakan untuk siswa Bapak Ibu. Seperti itu. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu kayak, aduh, saya ada ini nih, ada ujian perhitungan atau penjumlahan, tapi saya belum ready untuk soalnya. Nah, Bapak Ibu bisa pakai cara yang quick find a quiz. Seperti itu. Kita coba ya salah satu yang pertama ya, yang di atas kita klik. Bapak Ibu di rumah bisa mempraktekannya langsung sekarang, penjumlahan. Nah, soal ini kan milik orang lain. Supaya soal ini bisa menjadi punya Bapak Ibu bisa melakukan yang namanya copy harusnya atau edit. Nah, klik edit. Ketika klik edit ini, otomatis file-file atau soal-soal yang orang lain buat tercopy semua menjadi milik Bapak Ibu. Seperti itu. Nah, di sini ada 10 soal ya terkait penjumlahan. Ini soal-soal ini sudah bisa Bapak Ibu gunakan untuk ujian di kelasnya Bapak Ibu. Gitu. Setelah ini di copy, lalu klik done. Nah, selanjutnya hasil-hasil dari semua yang Bapak Ibu copy tadi itu ada di My Quiz. Nah, ini adalah soal penjumlahan yang Bapak Ibu ambil dari source luar milik orang lain, terus Bapak copy untuk menjadi milik Bapak. Semuanya bisa dicari di menu My Quiz seperti itu. Ini dia seperti ini. Lah, Bu, berarti saya nggak bisa bikin sendiri? Oh, tentu saja bisa. Caranya pertama, klik create a new quiz. Silakan Bapak Ibu klik di rumah. Nanti kalau kecepatan bilang ya Bapak Ibu ya. Jadi untuk membuat quiz baru, Bapak Ibu klik create a new quiz. Nah, untuk create new quiz ini saya mencoba ini mata pelajaran ini saya sudah siapkan soalnya pengetahuan umum.
pengetahuan umum. Nah, untuk mata pelajaran pengetahuan umum ini termasuk mana ya? Oh, saya coba masuk ke social studies. Jadi sini tuh kayak semacam untuk kuis ini itu termasuk kategori pelajaran apa sih? Kayak gitu. Karena ini pengetahuan umum, saya pilih sebagai social study. Terus mungkin saya bisa kasih ke special education. Ini nggak seberapa penting sih. Bapak Ibu cukup pilih satu saja nggak apa-apa. Lalu klik next. Nah, ketika diklik next, tampilannya akan seperti ini Bapak Ibu. Bisa kita explore terlebih dahulu. Di sini ada headernya seperti ini. Lalu di sini adalah tampilan dari quiz editor. Quiz editor ini tempat untuk Bapak Ibu meletakkan soal-soal yang akan Bapak Ibu buat. Saya jelasin satu-satu ya. Untuk multiple choice, jika nanti evaluasi akhir semesternya Bapak Ibu adalah berupa pilihan ganda atau ABC-an, untuk bentuk soalnya bisa dipilih sebagai multiple choice. Nah, terus selanjutnya ada lagi bentuknya checkbox. Checkbox ini apabila jawaban lebih dari satu, maka Bapak Ibu gunakan yang checkbox ini. Lalu selanjutnya, kalau misal ada tipe ujiannya ini adalah isian, yang dimana isiannya ini adalah short answer atau jawaban singkat, Bapak Ibu bisa gunakan mode yang seperti ini, fill in the blank. Nah, selanjutnya kalau misalnya Bapak Ibu perlu membuat polling atau apapun pilihan, Bapak Ibu bisa pilih poll sebagai polling. Nah, untuk yang open-ended, ini digunakan untuk tipe soal essay. Misalnya kayak, apa yang kamu lakukan ketika pagi hari gitu. Nah, itu kan berarti kan si siswa bakal mendeskripsikan gitu kan. Aturan pagi itu seperti apa, misalnya seperti itu. Itu gunakan essay itu pakai mode yang ini. Ini adalah quiz editornya seperti ini. Kita lihat sebelah kanan. Kita explore sebelah kanan ya. Nah, ketika Bapak Ibu kepingin menambahkan foto di jenis quiz ini, Bapak Ibu tinggal klik aja add quiz image. Lalu bisa masukkan gambarnya. Di rumah bisa ngikutin semua kan? Apa terlalu cepat, Bapak Ibu? Oh, bisa, aman ya, siap. Nah, saya masukkan gambarnya. Nah, terus untuk bahasanya yang digunakan dalam kuis bahasa apa ya? Kita pilih namanya bahasa Indonesia. Nah, select grade. Misalnya nih, Bapak Ibu ngajar kelas 1, maka pilihnya kelas 1. Misalnya ngajar kelas 2, ngajarnya kelas 2. Sampai tingkat university atau professional development. Kalau professional development ini biasanya untuk mungkin kayak tingkat bisnis atau tingkat doktoral atau seperti apa. Jadi Bapak Ibu bisa sesuaikan untuk kategori kelas ini, pertanyaan ini disesuaikan untuk kelas mana ya? Seperti itu. Nah, di sini saya coba taruhlah di kelas 9 lah ya. Atau tunggu ya kelas 9 aja deh. Oh, kelas 10, kelas 10. Kelas 1 SMA. Kelas 10. Nah, setelah itu apakah soal Bapak Ibu ini bakal Bapak Ibu publish juga ke khalayak luar? Jadi orang lain bisa menggunakan soal-soal Bapak Ibu ini sebagai soal-soal mereka juga. Dalam arti kayak soal-soal yang Bapak buat sekarang ini bisa dipakai orang lain. Nah, kalau misalnya seperti itu, Bapak Ibu bisa memilih sebagai public, visible to everyone. Kalau misalnya soal ini hanya diperuntukkan untuk SMA ini saja, maka Bapak itu bisa pilih private, visible to you, hanya visible only us, only me, seperti itu. Di sini karena saya gak kepingin mempublikkan soal ini, saya pilih private. Lalu klik save. Sampai sini bisa ngikuti semua ya? Oke. Nah, saya akan membuat contoh soal yang modelnya multiple choice. Pertama-tama yang akan saya klik adalah multiple choice. Kebetulan saya sudah siapkan soalnya. Pertanyaannya adalah seperti ini. Naskah Proklamasi Kemerdekaan RI dibacakan pada tanggal 17 Agustus 1945 disusun oleh.
possible answer-nya. Nah, untuk answer option, kalau yang di quizzes itu mode default-nya itu ada 4 option. Option 1, 2, 3, 4. Nah, kalau misalnya soal-soal yang di paper atau yang di kertas biasanya, ini option 1 maksudnya A, option 2 maksudnya B, option 3 itu C, option 4 itu yang D, seperti itu. Jadi kayak soal pilihan ganda kan ada ini kan, ada mungkin ada pakai sampai E, ada mungkin sekolah yang pakai sampai D aja. Di sini saya kepingin sampai D aja ya. Maka ini saya copy dulu jawabannya. Seperti ini. Seperti ini. Nah, Bapak Ibu bisa lihat di sini tuh untuk soalnya apabila Bapak Ibu adalah pengampu mata pelajaran matematika dan butuh menuliskan rumus di dalam soalnya, Bapak Ibu bisa gunakan fungsi yang ini, math. Bisa kita klik. Nah, misalnya nih soalnya seperti A pangkat 2 atau A pangkat 2 lalu ditambah dx dy misal seperti itu, terus akarnya akar 5 misal seperti itu. Misalnya soalnya seperti ini, langsung Bapak Ibu bisa langsung insert seperti itu. Nah, seperti ini. Nah, kalau misalnya soalnya nanti Bapak Ibu mode soalnya adalah berupa media. Misalnya seperti ini. Drag and drop, click image. Jadi kayak misalnya nih, tadi Bapak Ibu waktu kuis yang pertama tadi, kan ada gambar kan, gambar kucing kan. Gambar apakah itu? Nah, Bapak Ibu bisa cari gambar kucing, langsung letakkan di sini. Seperti itu. Dan kalau semisal soal Bapak Ibu tipenya adalah audio, Bapak Ibu bisa langsung recording suara Bapak Ibu sekarang, atau bisa mengupload MP3 dari hasil recording yang sudah Bapak Ibu siapkan. Bisa diunggah di sini. Seperti itu. Dan kebetulan untuk tutorial ini saya menggunakan teks dalam kuis ini, saya langsung ketik aja berupa teks. Nah, ini karena multiple choice, kita pilih jawabannya, itu yang mana yang paling benar. Kalau yang paling benar adalah yang A, lalu kita tentang yang A. Lalu kita explore ke bawah, oh ya, di sini, ini ada tampilan semacam iPad, tampilan ini tuh adalah view, bagaimana nantinya soal Bapak Ibu bakal muncul di handphone atau di device dari siswa-siswi Bapak Ibu sekalian gitu. Jadi kalau misalnya buka di iPad tampilannya seperti ini, kurang lebih seperti ini. Jadi kayak view kepada Bapak Ibu lah gitu. Lalu kita explore ke bawah. Di sini ada namanya tag standar. Tag standar ini digunakan apabila pertanyaan-pertanyaan Bapak Ibu ini mengacu pada kayak mode pembelajaran California, Georgia, atau Virginia, atau Florida, baru Bapak Ibu bisa kategorikan pertanyaan Bapak Ibu. Tapi apabila standar-standar aja, lebih baik nggak usah lah ya, kita cancel aja, kayak gitu. Terus, di sini ada waktu. Nah, waktu ini buat apa sih, Bu? Waktu ini dipergunakan untuk si siswa jika mengerjakan soal ini bisa dikasih durasi waktu berapa lama. Jadi satu soal bisa dikerjakan dalam waktu berapa lama. Kalau yang tadi dicontoh pas awal-awal Ibu tadi coba, itu saya setting sepanjang 30 detik aja. Makanya kelihatannya cepat sekali gitu kan. Nah, Bapak Ibu bisa setting nih di sini sesuai kebutuhan dari Bapak Ibu sendiri. Mau satu soal ini bisa dikerjakan berapa lama? Gitu. Di sini saya kepingin satu soal ini saya bisa diselesaikan selama 3 menit. Seperti itu. Lalu klik save. Nah, setelah klik save tampilannya seperti ini. Selanjutnya, saya kepingin mode soal yang menggunakan checkbox atau jawabannya lebih dari satu. Selanjutnya kita klik yang checkbox ya Bapak Ibu, klik checkboxnya. Lalu kita masukkan soalnya seperti ini. Kita masukkan dulu jawaban possible answer-nya. Option jawabannya apa saja, kita masukkan semuanya.
Nah, karena pertanyaannya berikut ini, mana saja yang termasuk isi Pancasila, maka jawaban yang benar adalah option pertama, option kedua, dan juga option ketiga. Seperti itu kan? Dan untuk waktunya, saya menginginkan siswa saya bisa menyelesaikannya dalam waktu 3 menit. Setelah itu, kita klik save. Nah, kita sudah dapat 2 soal ya. Selanjutnya, saya kepingin membuat soal yang jawaban singkat. Baik, kita klik yang fill in the blank. Yang tengah-tengah ini yang gambarnya kuning. Kita klik dulu. Nah, ini soalnya. Lalu jawabannya seperti ini. Nah, karena soalnya adalah apa kepanjangan dari WHO, karena jawaban yang paling benar adalah World Health Organization, dan apabila jawaban dari si siswa Bapak Ibu itu mungkin ada yang melenceng dikit atau apa yang bisa ditoleransi, itu ada masukan ke bagian alternatif. Seperti ini. Mungkin kayak tambah S, atau mungkin ada S seperti ini. Kayak gitu. Atau mungkin add alternatif lagi. Misalnya kalau misalnya ada siswa yang salah tulis, cuman ini akan seperti ini. Yang bisa ditoleransi lah jawabannya. Seperti itu. Lalu seperti ini misalnya ini SS. Oke. Nah, untuk soal ini saya menginginkan siswa saya bisa menyelesaikan selama 3 menit. Setelah beres semua, lalu klik save. Selanjutnya, saya kepingin buat polling nih buat siswa saya, misalnya seperti itu. Nah, untuk sistem polling ini, si sistem ini secara otomatis kayak menganggap jawaban semua siswa itu adalah benar. Jadi di sini tuh kayak si kuisis tuh hanya membantu merangkum dari jawaban-jawabannya saja. Untuk bisa membuktikan bahwa itu benar atau salah, itu butuh Bapak Ibu untuk ngecek sendiri seperti itu. Kecuali untuk yang multiple choice sama fill in the blank dan juga sebentar. Untuk yang multiple choice, terus habis itu sama checkbox dan juga fill in the blank, si sistem ini bakal mengenerate nilai sendiri. Paham nggak di sini Bapak Ibu? Jadi kalau misalnya nih kita bikin tipe soalnya multiple choice, ya udah kita bikin multiple choice, kita tentukan jawaban mana yang benar. Si kuisis ini bakal langsung mengeluarkan skor. Kita nggak perlu hitung-hitung lagi di rumah. Seperti itu. Begitu juga misalnya sistem checkbox yang jawaban lebih dari satu. Kita kan sudah tentukan jawabannya, otomatis si sistem bakal mengenerate skor dari siswa Bapak Ibu sendiri. Berlaku juga untuk fill in the blank. Apabila jawaban shortnya itu benar banget siswanya, otomatis si kuisis bakal langsung mengenerate skornya. Nah, untuk yang mode polling dan juga open-ended atau untuk soal esai, ini tuh si sistem kuisis hanya mendeteksi sebagai jawaban benar saja. Tapi untuk bisa melihat jawabannya benar atau salah, itu perlu Bapak Ibu itu untuk mengkoreksinya lebih dalam lagi. Jadi si kuisis hanya membantu untuk merekap seluruh jawaban dari siswa Bapak Ibu. Semoga Bapak Ibu paham ya maksud saya di sini. Oke, kita lanjut lagi untuk membuat soal yang polling. Ini pertanyaannya sudah saya buat. Lalu misalnya add option jawaban yang pertama seperti ini. Lalu seperti ini. Seperti ini. Nah, untuk polling kan biasanya si orang tuh bakal memilih mana yang sesuai dengan jawaban mereka gitu kan. Nah, biasanya sistem polling kan satu orang bisa hanya memilih satu jawaban saja. Tapi di kuisis juga menyediakan satu orang bisa memilih lebih dari satu pilihan. Nah, kalau misalnya seperti itu, untuk satu orang bisa memilih dua atau lebih dari jawaban yang dia inginkan, Bapak Ibu bisa klik Allow Multiple Selection. Tapi kalau Bapak Ibu hanya menginginkan siswa hanya memilih satu jawaban, otomatis yang Allow Multiple ini
nggak dicentang seperti itu. Lalu untuk polling ini bisa dikerjakan selama 3 menit. Lalu kita klik save. Nah, tampilannya bakal seperti ini. Selanjutnya, tipe soal yang bentuknya essay. Nah, seperti ini. Nah, untuk tipe essay ini seperti yang saya bilang tadi, si quizzes ini hanya merecord semua jawaban-jawaban dari siswa. Dan si quizzes ini menganggap jawaban siswa Bapak Ibu itu benar. Jadi ketika nanti hasilnya diunduh, secara otomatis Bapak dan Ibu ketika membuat soal essay ini, Bapak Ibu bakalan mengoreksi lagi secara manual di rumah. Seperti itu. Untuk pertanyaan ini, saya ingin siswa saya bisa menjawabnya dalam waktu 5 menit. Lalu kita klik save. Nah, baik, kuis kita sudah ready. Apakah Bapak Ibu siap untuk mencoba menjawab pertanyaan dari kuis ini? Nah, ini adalah tampilan dari kuis yang kita buat pada hari ini. Nah, kalau Bapak Ibu kepingin mengadakan kuis yang seperti kita coba tadi saat di awal pertemuan sesi ini, itu modelnya adalah play live. Jadi play live ini, jadi kita berkata lagi di dalam kelas, terus kita lagi ngajar, terus kepingin siswa-siswi kita tuh menjawab pertanyaan secara spontan di dalam kelas itu, seperti yang Bapak Ibu lakukan tadi di saat di awal sesi, maksudnya di awal sesi saya, itu gunakan tipe yang play live. Kita coba klik ya. Nah, ini adalah tampilan dari play live, seperti itu. Untuk settingannya, bisa Bapak Ibu setting. Jadi kalau misalnya tipe play live-nya Bapak Ibu untuk tim, bisa untuk tim, jadi dalam arti satu kelompok berisi beberapa mahasiswa atau siswa, itu bisa mengerjakan soal kuis ini, seperti itu. Atau mode yang klasik, satu orang untuk mengerjakan soal itu semua sendiri. Juga ada yang lagi tes. Tes ini untuk diperuntukkan untuk yang mode tes ini tuh perlu banget si siswa itu punya akun di quizzes ini. Tapi karena kita bisa general, jadi siswa siapa aja bisa masuk, dalam arti siswa kita tanpa perlu login, maka kita bisa gunakan yang klasik. Selanjutnya, kita explore yang bagian sini. Ada namanya assign to class. Di sini optional juga. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu punya akun quizzes dan murid-murid Bapak Ibu punya akun quizzes, otomatis Bapak Ibu bisa memilih kelas mana sih yang bakal mengerjakan si pertanyaan-pertanyaan ini gitu. Tapi karena kita pengennya general, siapa aja bisa mengikuti kelas ini, maka kita bikinkan jadi di setting jadi mode not assigned to any class. Lalu kita explore ke bagian advanced setting. Student attempt. Di sini maksudnya gimana? Di sini ada berbagai macam pilihan. Jadi, maksudnya di sini, si siswa bisa mengerjakan soal ini berapa kali percobaan gitu. Misalnya satu siswa bisa diizinkan untuk mengikuti kuis ini jadi satu siswa hanya diperbolehkan untuk mencoba mengerjakan kuis ini 1 kali. Otomatis kita pilih yang 1 kali. Namun, kalau kita setting mode-mode seperti ini, 1, 2, 3, 4, 5 kali, atau seperti apa, siswa itu harus memiliki account di quizzes ini juga. Nah, karena berhubung kita tahu mungkin siswa kita mungkin ada yang sulit membuat account di quizzes, kita cukup buatnya sebagai unlimited. Jadi, siapapun siswa itu bisa mencoba berkali-kali. Seperti itu. Nah, name factory. Student can only use fun quizzes general names. Name factory ini dimaksudkan adalah, jadi ketika Bapak Ibu tadi coba quiz tadi, nah di name factory ini tuh maksudnya ketika di mode on, itu namanya bakal random, bakal nama-nama yang konyol-konyol. Misalnya kayak apa gitu. Jadi siswa-siswa Ibu yang ngikutin ke quiz itu bakal dapat nama random. Dan karena di sini karena nama random itu nggak bisa dideteksi, itu sangat menyulitkan kita dalam mode penilaian, otomatis kita mode off kan saja, seperti itu.
Selanjutnya, show answer in game. Nah, kalau semisal Bapak Ibu saat si siswa mengerjakan kuis tadi, setelah dia mengerjakan, itu bakal muncul jawabannya. Nah, itu kalau misalnya Bapak Ibu menginginkan seperti itu, maka di mode on. Tapi kalau mode off, itu berarti siswa hanya mengerjakan saja tanpa tahu jawaban yang udah dia kerjakan itu benar apa salah. Seperti itu. Jadi di sini saya mau mode off. Selanjutnya, show answer in post game. Ini maksudnya apa? Jadi, show answer in post game itu maksudnya ketika si siswa sudah mengerjakan seluruh soal dan di akhir kuis, setelah dia ngerti dia ranking berapa, nilainya berapa, bakal muncul list dari jawaban yang kuis tadi. Nah, di sini ada ruginya juga nih Bapak Ibu. Kalau misal siswa Bapak Ibu ini ada yang misalnya siswa A sudah selesai ngejain kan, habis itu siswa B belum. Kalau misalnya mode show name show answer post game ini di on kan, otomatis jika siswa A sudah berhasil mengerjakan, otomatis keluar jawabannya tuh. Nah, itu yang siswa B yang belum mengerjakan tuh otomatis bisa ngeliat, jawabannya apa sih? Seperti itu. Jadi better saran saya di off-kan saja. Jadi biar murni dari jawaban si siswa itu sendiri. Gitu. Atau mungkin Bapak Ibu kepingin menunjukkan pertanyaan-pertanyaan saja, apa saja yang sudah dilewati oleh pertanyaan sudah dikerjakan oleh siswa itu bisa question only. Tapi saya kepinginnya mode off ya, karena saya nggak kepingin siswa yang C mengetahui apa soalnya dan apa jawabannya. Jadi saya ingin pure satu orang siswa itu bisa memperoleh jawaban itu sendiri, seperti itu. Maksudnya mengerjakan dengan caranya sendiri. Gitu. Lanjut, kita explore ke bagian yang gameplay setting. Nah, power ups ini maksudnya ini tuh adalah poin. Jadi kayak misalnya kita tadi yang saat awal sesi tadi kita main game, itu kan ada kayak kelihatan kayak wah poinnya gede. Nah, itu kan maksudnya itu di quizzes ini juga menimbulkan mode yang ini kompetensi atau kompetisi antar siswa. Jadi kalau misalnya mode ini di on kan, otomatis kayak bisa kelihatan siapa poinnya paling gede. Jadi bisa untuk bisa menimbulkan semangat untuk mengerjakan dengan benar, itu Bapak Ibu bisa mungkin membuat dia on seperti itu. Jadi mode points and other fun abilities. Jadi membuat poinnya tuh kayak wah jawabanku benar dan poinku gede, wah saya juara satu nih di kelas saya, kayak misalnya tadi yang sudah kita coba kayak tadi gitu. Terus kita ekspor ke bagian time. Timer ini maksudnya tadi kan kita udah setting kan ya satu soal 3 menit. Nah timer di sini siswa bisa melihat sudah berapa menit sih dia dalam mengerjakan soal-soalnya. Oh ternyata saya dalam mengerjakan soal ini sudah jalan 2 menit, oh sudah jalan 3 menit, oh sudah jalan 1 menit nih gitu. Jadi si siswa tuh bisa ngeliat countdown dari durasi yang sudah dia misalnya kayak soal satu gitu ya. Ternyata di satu ini dia kayak bingung gitu cara ngerjainnya gimana, masih baca-baca soal. Nah, ternyata tuh timernya udah jalan gitu. Nah, otomatis itu bisa memacu si siswa untuk segera menjawab pertanyaan itu tadi. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu membutuhkan itu, tinggal di mode on kan saja timernya. Selanjutnya, show leaderboard. Show leaderboard ini kayak yang saya tadi Bapak Ibu coba. Jadi kayak kelihatan siapa ada juara 1, Bapak Majid tadi, juara 2, Ibu Laili tadi kan, juara 3 siapa. Nah, itu show leaderboard itu kayak peringkat gitu, siapa juara 1, siapa juara 2, siapa juara 3, siapa juara 4, siapa juara 5. Nah, biasanya kalau saya menggunakan show leaderboard ini, jika saya ngajar di kelas, itu biasanya siapa yang juara 1, 2, dan 3 saya kasih beng-beng. Jadi biar memotivasi siswa-siswa sih supaya bisa lebih aktif lagi, lebih belajar giat lagi supaya apa? Ketika kuis menjawab pertanyaan itu dengan benar dan otomatis dia menjadi ranking 1 saat mengerjakan kuis itu dan mendapatkan beng-beng dari gurunya kayak gitu. Jadi saya better mengonkan show leaderboard. Jadi bisa kayak membuat siswa tadi tuh kayak semangat gitu. Kompetisinya terasa banget gitu. Nah, kita explore yang namanya shuffle question. Shuffle question ini itu artinya nge-shuffle atau nge-random. Jadi antara siswa A dan siswa B bakal kalau kita mode on kan shuffle question, otomatis siswa A bakal pertama kali membuka bakal mendapatkan soal yang nomor 5 misalnya gitu.
Sedangkan siswa B, ketika pertama kali buka, dia mendapatkan soal nomor 3. Jadi di shuffle soal-soalnya gitu. Jadi antara siswa A dan siswa B nggak bisa contekan karena setiap siswa sudah punya pertanyaan masing-masing yang harus dikerjakan. Jadi ketika dia mau noleh mau nyontek nggak bisa karena temannya itu mengerjakan soal yang di nomor yang lainnya. Seperti itu Bapak Ibu. Jadi untuk ini saya mode on kan saja gitu. Lalu shuffle answer question. Nah, ini untuk yang mode ini berguna banget untuk mode soal yang multiple choice atau pilihan ganda. Jadi kalau misalnya ada pertanyaan dan possible answer-nya ada 5, A, B, C, D, E, itu si sistem bakal menshuffle jawabannya. Itu juga bisa berguna banget untuk menghindari siswa ini contek-contekan gitu. Jadi Bapak tadi Bu tadi kan coba kan udah nyoba kuisnya dan misalnya nih siswa A ketika mengerjakan soal nomor 1 ketika jawabannya itu sebenarnya A di warna merah. Dan di warna merah itu ketika di jawaban di warna merah di siswa A itu ketika di siswa B itu jawabannya di kotak warna biru seperti itu. Jadi kayak si siswa tuh bakal siswa A sama siswa B itu bakal menerima jawaban yang random. Jadi nggak bisa contekan seperti itu. Misal nih siswa A, si B, jawaban nomor 1 ini apa sih untuk pertanyaan ini? Oh, itu jawabannya yang kotak warna hijau. Ketika dia di hijau, padahal jawabannya salah seperti itu. Jadi bisa meminimalisir siswa-siswa itu contekan. Gitu. Jadi menurut saya nih menu yang penting ya, shuffle question sama shuffle answer. Karena saya selalu memode on-kan kedua ini. Seperti itu. Selanjutnya, kita explore ke redemption question. Redemption question ini berguna itu untuk misalnya seorang siswa ketika mengerjakan dia salah. Nah, ketika dia salah itu di akhir dia mengerjakan soal, itu soal tadi yang salah tuh bakal muncul kembali untuk dijawab si siswa itu sampai dia jawabannya benar seperti itu. Nah, redemption question ini bisa lah Bapak Ibu gunakan, tapi kalau misalnya saya sebagai dosen biasanya saya nggak pernah meng-on-kan ini karena saya ingin ngelihat secara pure siswa itu dalam mengerjakan itu seperti apa. Jadi satu soal itu dia ngerjakannya seperti apa gitu. Kalau di mode on kan otomatis ketika jawabannya salah ketika dia di tengah-tengah ngerjain, misalnya jawaban ini salah, terus nanti di terakhir nanti jawabannya ini tuh soal yang ini tuh bakal diulangi lagi untuk dikerjakan oleh siswa sampai benar. Seperti itu. Lalu ada namanya show meme. Show meme ini cuma kayak gambar-gambar lucu aja sih Bapak Ibu. Menurut saya nggak berapa penting ya. Jadi kalau misalnya siswa habis ngerjakan, itu bakal muncul meme-meme, gambar-gambar lucu gitu. Misalnya gambar-gambar kayak seperti ini gitu lah ya. Tapi menurut saya nggak penting sih. Biasanya saya off-kan saja. Karena bisa memakan waktu juga sih. Seperti itu. Nah, kalau semua settingannya sudah ready, baru Bapak Ibu klik continue. Nah, tampilannya bakal seperti tadi yang saya share ke Bapak Ibu ketika Bapak Ibu mengerjakan kuis kita pertama tadi. Seperti itu. Ini adalah mode kuisis yang live quiz. Seperti itu. Loh Bapak Ibu, loh Bu, saya kan EAS ya Bu ya, evaluasi akhir semester ya Bu. Nah otomatis siswa saya kan nggak mungkin Bu kalau play live. Berarti kan harus ada rentang waktu, misalnya soal ini bisa dikerjakan dari pukul 9 sampai pukul 12 siang. Nah itu bagaimana Bu? Oh tenang, kuisis ini bisa. Nah itu kita settingnya di assign homework. Kita klik yang ini Bapak Ibu. Nah untuk assign homework ini kita melakukan kuis, tapi kuis itu bisa dikerjakan si siswa di rumah dan si siswa itu bisa mengerjakan dalam rentang waktu yang Bapak Ibu tentukan. Misalnya untuk EAS nanti untuk mata kuliah pengetahuan umum ini, mata pelajaran pengetahuan umum ini dilaksanakan pukul 10 pagi hingga pukul 1 siang di hari ini, misalnya kayak gitu. Oke, baiklah kita setting. Untuk ini kita ditaruh di tanggal 9, karena hari ini tanggal 9. Oh, karena kita udah jam ini ya, kita cobain aja deh. Untuk kuis pengetahuan umumnya start jam 2 siang, 2 p.m. Oh, no. Di sini tuh maksudnya nih kayak soal ini bisa dikerjakan sama si siswa tuh sampai pukul berapa? Mohon maaf. Maksud seperti itu. Misalnya nih, untuk pertanyaan untuk soal pengetahuan ini si siswa bisa menyelesaikannya sampai pukul berapa? Misalnya pukul 3 sore lah, seperti itu.
Lalu berarti dari Bapak Ibu men-start quiz ini, si siswa tuh udah mulai ngerjain sampai nanti jam 3 sore. Kayak gitu. Jadi better kalau misal ujiannya Bapak Ibu di jam 1 siang sampai jam 3 sore, sebaiknya di pukul-pukul jam berapa ya? 12.55 atau 12.45, jam 12.45 itu Bapak Ibu udah mulai setting ini, udah mulai setting eh, soalnya. Maksudnya dalam ini setting-setting untuk waktu untuk dari ujiannya itu tadi gitu. Jadi jam 12.45 misalnya ujiannya start jam 1 sampai jam 3. Terus untuk apa namanya? Untuk settingnya Bapak Ibu bisa lakukan di pukul 12.45 kayak gitu. Nah, ini kita di jam segini nanti si soal pengetahuan umum ini bisa diselesaikan oleh siswa sampai pukul ini. Perlu dilihat untuk waktunya ini menitnya itu ada menit ke-15, 30, 45. Jadi kalau misalnya jam 3.20 itu nggak bisa. Jadi ya sebisa mungkin ya di 30 atau di 45 gitu. Nah, kita eksplor ke bagian bawah seperti yang tadi sama. Kalau misalnya ini ditujukan untuk ke kelas mana, kita bisa pakai yang ini. Lalu untuk advanced setting, ini untuk student atom, saya biasanya membebaskan ya siswa saya untuk bisa mencoba berkali-kali sampai jawabannya dia maksimal banget. Lalu so answer in game, saya biasanya nggak pernah menampilkan jawabannya, jadi saya biarkan siswa saya mencoba. Terus untuk so answer in post game, saya biasa off karena si siswa tuh saya biarkan gitu loh bisa menjawab jawabannya sendiri, jadi nggak bisa contekan istilahnya gitu. Untuk yang di sini karena saya nggak penting untuk mode fun yang kita bisa terapkan di kelas karena nggak penting, karena di sini saya yang penting adalah jawaban siswa yang paling benar yang mana itu yang mana. Better yang power up ini saya sarankan di off kan saja untuk mode yang homework ini. Ini kalau kebutuhan saya sih seperti itu. Terus so leaderboard, jadi untuk kayak peringkat 1, rank 2, rank 3 itu kayak nggak penting ya untuk yang mode kayak EAS ini. Jadi better saya di off kan saja. Dan ini untuk shuffle question menurut saya penting karena siswa A dan siswa B itu bisa mendapatkan pertanyaan shuffle, jadi nggak bisa sama antara si A sama si B, jadi saya shuffle, saya on kan. Terus saya shuffle juga answer option, saya juga on kan juga. Untuk redemption question saya biasanya bikin off. Kenapa? Karena saya kepingin siswa saya ya udah ketika mengerjakan tuh fokus satu saat dikerjakan dengan baik. Kalau misalnya dia salah ya udah itu bakal salah gitu. Jadi nanti bisa bakal ada remedi di lain waktu seperti itu. Terus ini untuk play music saya biasanya nggak pernah nyalain musik ya, saya off kan juga karena menurut saya ketika play musik ini bisa mendistract atau mengganggu lah si siswa dalam belajar gitu. Jadi better saya play musik saya off kan. Plus juga show meme karena menurut saya nggak penting maka saya off kan. Nah, ketika semua sudah tersetting dengan baik, saya klik continue. Nah, maka tampilannya seperti ini. Jadi, invite participant, seperti tadi, kode quiz ini, Bapak Ibu bisa share link kan, seperti ini. Share link ini, jadi link ini bisa di copy. Jadi untuk link ini, karena ini model homework ya, Bapak Ibu bisa kirim link ini ke parents, ke orang tua, atau ke email orang tua, atau ke WhatsApp orang tua, atau ke SMS orang tua. Jadi link ini Bapak Ibu bisa gunakan. Klik copy. Atau misalnya nih Bapak Ibu menggunakan Google Classroom, Bapak Ibu bisa langsung connect ke Google Classroom. Jadi ketika ini diklik otomatis kayak buat post baru di Google Classroom bahwasanya EAS untuk mata kuliah pengetahuan umum bisa diakses pada link ini seperti itu. Jadi ini si kuisnya sudah terintegrasi dengan Google Classroom, Remind, Canva, Showlogy, Microsoft Teams, atau di Twitter kayak gitu. Atau mungkin kalau Bapak Ibu kepingin link ini private, Bapak Ibu bisa copy ya langsung bisa kirim ke WhatsApp ke tiap parents atau di grup parents seperti itu. Itu yang mode share link. Atau Bapak Ibu bisa kayak model gini, jadi kayak manual, jadi si Bapak Ibu klik chatting atau bikin apa sendiri, kalimat sendiri, jadi bisa untuk lebih interaktif dengan para parents. Jadi kayak dear
mahasiswa, dear uh, wali murid kelas A, misalnya gitu. Berikut ini adalah uh, link untuk bisa mengakses EAS dari mata kuliah pengetahuan umum, misalnya gitu. Berikut kodenya. Nah, ini kodenya bisa dikopikan ke WhatsApp itu tadi. Nah, kita explore yang bagian bawah. Jadi kalau semisal siswa Bapak Ibu siapa aja yang bisa sudah mengisi, tampilannya akan seperti ini di bawah ini. Seperti itu. Nah, untuk tampilan yang gimana sih Bu? Untuk tampilan yang sudah terisi atau belum? Seperti ini. Saya menggunakan quizzes ini ya untuk mata kuliah saya. Sini. Saya biasanya untuk menggunakan di mata kuliah saya seperti ini. Dan untuk melihat hasil dari siswa yang udah ngerjain siapa aja sih, kita bisa dilihat di menu report seperti ini. Nah, kebetulan ini tulisannya ini adalah statusnya adalah running. Kenapa running? Karena hari ini saya ada quiz, homework quiz, jadi masih running, bisa kita lihat. Nah, ini siswa saya, ini running, nih deadline-nya jam 1 malam nanti. Ini running kayak gini nih kodenya. Nah, ini kita bisa lihat, oh, biasanya saya menggunakan, untuk penamaan saya gunakan NIM. Mungkin kalau Bapak Ibu bisa gunakan nomor induk mahasiswa, nomor induk siswa. Kalau saya bisa biasa menggunakan NIM, nomor induk mahasiswa. Jadi untuk mahasiswa dengan NIM ini, dia udah berhasil ini mengerjakan soal, kebetulan soal saya ini multiple choice ya, multiple choice dengan jumlah soal 30 soal, dan kebetulan untuk siswa ini dia berhasil menyelesaikan 30 soal yang semua, tapi untuk ini dia benar 28 dan salah 2. Langsung bisa terlihat nilainya si anaknya 93, seperti itu. Mungkin ini ada lagi untuk siswa yang ini, yang NIM 38 ini. Nah, si NIM 38 ini masih progres untuk mengerjakan ya. Bisa dilihat, dia benar 18, dia salah 10, dan 2 yang abu-abu ini, 2 soal yang dia nggak kerjakan. Langsung dia submit gitu aja, langsung dia end game gitu. Ini lagi progres, ini ada yang namanya Nanda Sesti, ini juga, ini lagi proses mengerjakan ini anaknya. Lagi ngerjakan. Jadi Bapak Ibu bisa langsung lihat, kalau misalnya ini karena model pertanyaan saya dalam multiple choice, otomatis tampilannya seperti ini. Langsung tergenerate nilainya. Oh, untuk NIM ini nilainya 93, untuk mahasiswa ini nilainya 60. Dan untuk yang sudah selesai semua, tampilannya seperti ini. Oh ya sih, ini yang tadi Bapak Ibu gunakan, tampilannya seperti ini. Kita lihat kan Pak Muji benar semua, nilainya 100. Pak Ainul Yakin nilainya benar 4, salahnya 1, nilai 80. Begitu juga Bu Bulani, Pak Jawal dan Bu Anggun, nilainya adalah 80 semua, seperti itu. Keliru. Nah, ini contoh punya saya juga, di mata kuliah saya juga. Ini siswa saya sudah mengerjakan semua. Loh Bu, ini nggak bisa saya download ya Bu hasilnya? Oh, tentu saja bisa. Untuk bisa mendownload, Bapak Ibu tinggal klik download di sini. Secara otomatis, nah, akan muncul seperti ini. Langsung tergenerate ke Excel ya Bapak Ibu. Bisa Bapak Ibu lihat, sebentar masih loading. Maka tampilannya seperti ini. Sebentar, ini laptopnya sedang lemot ya. Nah, inilah dia tampilan dari hasil hasil pengerjaan ujian siswa saya seperti ini. Jadi kita bisa tahu NIM ini ketika untuk soal ini jawabannya dia apa. Terus untuk mahasiswa ini dia salahnya di sisi mana? Oh, dia nggak bisa ngerjakan di pertanyaan yang ini, bisa seperti itu. Dan untuk melihat nilainya di sini, untuk NIM 23 nilainya 97 dan seterusnya. Ada yang, mohon maaf, ada yang nilainya 13
ya mungkin karena dia saat mengerjakan tidak fokus. Tapi biasanya mahasiswa saya yang nilainya di bawah 60 saya ikutkan remedial lagi. Saya persilakan anak-anak ini untuk mengikuti kuis lagi dengan menjawab pertanyaan yang sama. Seperti itu Bapak Ibu. Baik, apakah Bapak Ibu paham terkait materi yang sudah saya sampaikan? Semoga bermanfaat ya. Saya kembalikan ke moderator. Saya coba baca dari ini ya, chattingnya di sini. Bagaimana meminimalisir siswa untuk googling selama pengerjaan kuis? Triknya gampang Ibu Lani. Tadi kan satu soal, kita bisa setting untuk berapa detiknya kan. Sini saya tampilkan lagi. Bentar. Gampang banget Bu, supaya si siswa nggak bakal nyontek. Itu gampang banget. Nah, di kuis saya ini kan, nah ini misalnya ini, edit. Nah, misal nih untuk pertanyaan ini, hal yang diterima pegawai bla 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 ini kan ya. Nah, supaya siswa nggak ada waktu sempat untuk nge-googling, gampang banget. Tinggal ini aja, satu soal ini bisa dikerjakan berapa detik. Misalnya kalau kita nggak kepingin si siswa ini ada kesempatan untuk googling, ya sudah, satu pertanyaan kita setting selama 30 detik atau 10 detik. Jadi langsung spontan, baca soal langsung jawab, baca soal langsung jawab. Jadi kalau misalnya dia baca soal terus dia buru-buru googling, otomatis soal yang tadi itu langsung lewat soal yang baru. Kalau misalnya masih googling lagi, lewat. Seperti itu Bulani. Gimana Bulani? Paham sampai sini? Atau ada pertanyaan? Oke, Pak Jala, pertanyaan sama ya dengan di Bulani. Seperti itu. Lalu untuk Pak Ainul, memang kalau online-nya masih di rumah, kita tidak bisa ngobrol. Tapi kalau online-nya di kelas, kita bisa ngobrol. Kalau di rumah, siswa bisa pakai 2 gadget atau tanya ke orang tuanya. Kembali lagi Pak Ainul. Jadi karena kita sedang dalam masa pandemi, kita ya gimana ya Pak ya? Dan untuk apa ya? Kita sebagai guru supaya si siswa nggak ada kesempatan untuk bertanya dengan orang tua, dengan tanya kepada atau browsing ke Google, ya dengan cara satu soal itu dikerjakan secara cepat gitu aja sih Pak. Jadi biar nggak ada kesempatan untuk mereka gitu. Itu sih Pak jawabannya. Kalaupun pakai 2 gadget ya silakan saja. Emang dia punya waktu bisa untuk melakukan dua langsung sekaligus langsung bisa fokus keduanya. Malah nanti alhasil jawabannya malah berantakan, malah nggak bisa bagus nilainya nanti. Seperti itu sih Pak. Gimana Pak? Oh gitu. Ini Pak, untuk itu sebenarnya untuk yang model kayak soal fisika, matematika, itu durasinya tuh lengthnya paling lama itu 15 menit Bapak, seperti itu. Jadi menurut saya 15 menit untuk satu soal untuk matematika saya rasa cukup ya. 15 menit itu tadi. Jadi menurut Bapak gimana? Kembali lagi ke Bapak sih, saya hanya menampilkan opsi lah. Ada platform namanya Quizzes, bisa membantu Bapak Ibu dalam untuk memberikan
apa namanya, soal-soal atau memberikan ujian kepada siswanya. Ini hanya opsi saja sih. Tapi kalau misalnya menurut Bapak Ainul, kuisis ini tidak efektif untuk digunakan, ya tidak masalah sih, nggak digunakan juga nggak apa-apa. Tapi yang jelas di kuisis ini untuk apa namanya, untuk apa namanya, sebentar. Untuk durasi yang paling lama itu adalah 15 menit, Bapak. Bapak bisa lihat di sini. Nah, paling lama itu 15 menit. Menurut saya 15 menit ini sudah termasuk lama sekali ya dalam pengerjaan satu soal. Gitu sih, Bapak. Ya, semoga membantu ya, Pak. Seperti itu. Kalau misalkan Mhm, itu kayak fisika mhm. kan harus menggunakan rumus gitu kan ya. Jadi Iya. mungkin mengirimkannya lewat file PDF atau foto Mhm, tulisan tangannya. Lalu mhm. diketikkan misalnya rumus-rumus matematiknya. Iya. Itu bisa nggak kayak gitu untuk Oh, mengirimkan jawabannya tulisannya. oh, bisa sekali, Pak. Gini, kita balik ke sini, kita endgame dulu. Bentar. Ini saya mau sharing dulu. Kita coba dulu ya, Pak. Insya Allah bisa ini. Kita my quiz. Misalnya, kita untuk itu bisa ini sih, Pak, menggunakan metode yang ini, pakai yang ini, open ended. Nah, di open ended ini si siswa bisa mengirimkan jawabannya seperti itu. Atau coba di play aja nih yang question yang open ended. Itu seperti apa isinya? Atau gini deh, saya coba play ya. Coba saya play dulu. Coba saya play dulu. Jadi mode yang esai tadi itu bisa coba saya coba buka di sini. Saya coba logout dulu. Oke. Kita di sini kita start. Di sini kita start jalan. Oke. Ini model multiple choice tadi kan, kalau kerjakan seperti itu ya adalah apa tadi jawabannya saya lupa. World Health Organization. Submit. Ini misalnya ini mode polling tadi. Nah, oh iya seperti ini. Oh iya Pak, ternyata untuk kuisis ini tidak mengakomodir untuk jawaban-jawaban yang misalnya kayak hasil uploadan gitu, kayak nggak bisa deh Pak, kayak gitu sih Pak. Kayak gitu sih Pak. Jadi menurut saya untuk kuisis ini kurang bisa digunakan untuk mode soal-soal yang diunggah-unggah seperti itu Pak. Mm-mm. Mm-mm. Iya betul. Gitu sih Pak Ainul. Ya, terima kasih. Sama. Saya lanjut deh yang awal tadi itu ya. Yang awal tadi aja. Nanti dari setelah kita bisa lanjutkan selanjutnya. Oh, yang LMS tadi, Learning Management System yang tadi, yang model. Ya, insya Allah kalau Oh, Mm-mm. lebih lengkap. Lebih lengkap ya fiturnya. Iya. Kalau Mm-mm. khusus ini kayaknya lebih cocok kalau buat refreshing, mungkin di kelas itu kayaknya lebih bagus. Iya, Pak.
Jadi kan kami memberikan saja sih. Oh ternyata di luar sana nih banyak banget nih platform-platform yang kita bisa manfaatkan. Nah untuk Bu Irma tadi menjelaskan untuk learning management systemnya bisa menggunakan model yang digunakan di institut kami, di Institut Teknologi Telkom Purwokerto. Dan kalau Pakai misalnya Moodle itu ya. model Bapak, tahu model kan Pak? Itu Nah, sempat buat, saya juga pernah punya servernya, tapi karena belajarnya otodidak jadi nggak sempat teruskan. hmm, kalau boleh tahu kenapa ya Bapak? Ya Sus- karena susah ya Pak ya? belum pernah, ya belum pernah buat aja. Oh mau buat aja gitu. Sempat sudah jadi, tinggal input soal-soal. Hmm. Iya, memang untuk setup untuk si Moodle ini emang memakan waktu agak lama sih emangnya. Jadi nggak bisa dilakukan di sesi ini juga. Mungkin kalau Bapak Ibu menginginkan ya mungkin ada sesi lanjutan. Mungkin bisa diajak join bagian ICT dari sekolah ini atau bagian IT dari sekolah ini yang apa ya, yang bisa untuk ini, yang melakukan setup untuk mengkonfigurasi si Moodle ini sih Pak gitu. Jadi si LMS tadi yang dijelaskan Bu Irma tadi namanya Moodle gitu. Dia open source, bisa digunakan di mana aja, dia free. Jadi bisa digunakan dengan berbagai macam tipe institusi atau SMA atau apa ya, berbagai jenis jenis pendidikan lah seperti itu. Gitu sih Pak. Berarti kan kalau misalkan udah pernah ada di SMA tersebut, berarti kan tinggal kita masukkan konten-kontennya saja kan ya Pak? Mungkin sekitar Nah, 2 sampai 3 tahun. Dilanjutkan aja Pak. Waduh, dilanjutkan aja Pak. Mubazir kalau nggak dilanjutkan. bisa dilanjutkan itu Pak, tinggal manajemen konten yang ada di dalam. Betul banget Ya kata. mungkin nanti kita kalau pandemi sudah selesai kita butuh kerjasama lah untuk pembimbingan, karena Oh, sekolah siap. kita itu Oke Pak. belum pernah ada seperti itu untuk pengembangan ke arah situ. Iya Pak. Ya, Di dari kami dari dosen Institut Teknologi Telkom Purwokerto akan sangat siap membantu untuk proses selanjutannya. Ya, semoga pandemi ini segera berakhir ya Bapak Ibu supaya kita kembali apa ya, kembali lagi lah seperti dia kala gitu. Soalnya pandemi ini sangat-sangat menyusahkan kita semua gitu ya. Oh Kayak iya, ada satu pertanyaan lagi yang belum iya, dijawab. Ibu Lani ya. Pertanyaan dari Bulani. Heeh. Bulani. Kuis yang memberi masa tenggang pengerjaan tadi namanya apa ya Bu? Sama Ibu Lani, pakai kuisis tadi Ibu Lani. Kita coba ya Bu Lani ya. Saya tampilkan lagi, sebentar. Tadi Ibu Lani sudah mencoba untuk membuat akun di Quizzes. Nah, sudah. Baik. Nah, kalau misalnya untuk soal yang tadi barusan kita buat, untuk misalnya nanti untuk EAS di pelajaran Ibu Lani, untuk ujiannya dari jam 1 sampai jam 3, maka kita gunakan ini, model yang assign homework. Diklik ini ya Ibu Lani ya. Ibu Lani bisa lihat di sini assign homework, diklik dulu. Nah, karena hari ini adalah tanggal 9, kita ganti ke tanggal 9. Dan untuk ujiannya itu sampai jam 3 sore, maka kita klik jam 3.00. Jangan lupa ya PM-nya, kalau sore berarti PM, seperti itu. Seperti ini Bu Lani. Apakah sudah menjawab pertanyaannya? Atau ada pertanyaan lagi? Gak apa-apa. Silakan Ibu Lani. Di tampilan saya itu hanya Facebook, terus habis itu membuat tulis saja. Yang itu hanya keluar berita nama guru sama subjek. Ya untuk yang ditentukan itu tidak nampak kayak ada Oh, begini Bu Lani, bisa minta tolong di-sharingkan ininya, layarnya Ibu Lani. Nah, caranya, Ibu Lani geser kursornya ke bawah, ke pojok kanan, present now. Coba Ibu Lani klik dulu, present now sekarang. Nanti saya bantu dari sini. Sudah present now, lalu entire clear nggak? Your entire screen. Ibu pakai mode bahasa Indonesia apa bahasa Inggris ya Bu? Punya saya pokoknya pakai bahasa Inggris soalnya. Di kalau punya saya pakai mode bahasa Indonesia. Jadi pojok kanan bawah yang bagian prestasi kan sekarang itu. iya, itu. Yang your entire screen di Mana bahasa Arab ini? Gimana gantinya ini bingung.
Itu kayak settingan Google-nya deh, Pak. Bisa Mbak Ibu Lani. Mm-mm. Bisa nggak Bu? Ah, mantap, mantap, mantap. Oh, berarti Ibu harus buat kuis dulu, Ibu. Iya, coba-coba langsung Ibu praktekkan sebentar aja. Coba ketik dulu nama kuisnya apa. Misalnya matematika atau penjumlahan atau apa terserah. Siap. Biologi. Ah, ya, masuk biologi. Klik selanjutnya. Oke. Untuk mode soalnya, nanti untuk EAS, Ibu pakai multiple choice atau seperti apa? Oke, pilihan ganda. Ya, coba masukkan satu pertanyaan aja deh. Waduh, caps lock, Bu. Ya, ya, betul sekali. Hidung, hidung, hidung. Oh, kulit. Siap, siap. Oh, Bu, tunggu. Dipilih, Bu. Untuk jawaban yang paling benar yang mana, Ibu? Untuk jawaban yang paling benar yang mana? Matanya dicontreng. Ya, itu. Nah, untuk durasinya, untuk soal ini dikerjakan berapa lama? 5 detik, 10 detik, terserah Ibu. Oke, 10 detik aja, simpan. Oke. Nah, sudah semuanya kan? Coba Ibu klik kembali. Uh, oh, ini harus dilengkapin dulu, Bu. Ini Ibu harus lengkapin. Coba pilih bahasanya apa? Bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia. Em, Indo, nah itu Bu. Nah, Indonesia. Pilih kelasnya Bu, kelas mana? Untuk kelas 10 kan? Nah, kita klik 10, 10th, 10. Oh, kelas 2 ya. Kelas 2. Klik simpan. Oke. Nah, nah ini dia Bu. Menu yang jadikan PR itu. Assign to homework itu kalau di bahasa Indonesia kan jadikan PR. Itu Bu. Jadikan, nah, diklik. Iya Ibu. Nah, kalau misalnya ujiannya Ibu di hari ini pukul 1 sampai pukul 3, mungkin Ibu bisa membuat linknya dari sekarang, maka disesuaikan. Coba Mei-nya diganti 9 Mei, karena hari ini kan misalnya ujiannya seperti itu. Ujiannya adalah 9 Mei, lalu nanti batas akhir pengerjaannya tuh jam 3 sore. Jadi ujiannya misalnya jam 1 sampai jam 3, maka situ jam 3, betul. Itu ganti 00, ya, itu ABCD klik siang atau siang ya berarti, siang. Nah, seperti itu Bu, langsung klik. Settingannya Bu, dicek dulu. Oh, nggak mau cek dulu. Kok nggak bisa ya siang? Misalnya seperti itu, lanjutkan. Iya, iya Ibu, benar sekali begitu. Iya Ibu. Jadi kita harus bikin soal dulu baru bisa assign memberikan kodenya buat siswa kita. Seperti itu Ibu. Sama-sama. Baik, saya kembalikan ke moderator ya. Oke, terima kasih kepada Bu Sarah yang telah menyampaikan materi.
Iya, linknya nanti di-share oleh Bu Irma. Ke siapa Bu Irma? Atau gimana? Share. Oh ya, nggak bagi basi pulsa nih Mbak Hoi. Iya Bu, diumumkan juga untuk pemenang pertanyaan di sesi 1 sesinya Ibu Irma. Siapa nih Bu kira-kira pemenang pertanyaan? Siapa Bu Irma? Saya memilih Pak Mujib. Pak Mujib guru geografi. Selamat ya. Yes, selamat Pak Mujib mendapat pulsa 25.000. Terserah nih Bapak Ibu, Bapak Mujib mau pulsa atau GoPay atau OVO, terserah. Nanti kami kirimkan sebesar 25.000 rupiah. Dipotong pajak. Sebelumnya Pak Mujib ini dulu mengisi survei Oh ya, kuesionernya. bisa. Karena di situ nanti akan didata nomor bukunya. Untuk Pak Mujib minta tolong, Pak Mujib tadi ya Mbak Ima, Pak Mujib ya namanya. Bisa di-send nomor handphonenya di chatting ya, atau bisa dititipin ke Pak Ainul Yakin tadi ya Bu Irma ya, betul ya? Dititipin nomor handphonenya, mau diisi yang mana? Oke, selanjutnya silakan. Oh ini ternyata beliau udah ya di akunnya SMA Terpadu IPB Ruang Muda ya. Ini ada di chat. Pak Muji. Pak Mujib? Oh ya itulah. Baik, selanjutnya. Oke, selanjutnya itu dari sesi kedua, sesi Bu Sarah. Siapa nih Bu kira-kira? Oke, karena tadi Bulani udah mempraktekkan secara langsung. Yes. Maka pulsa atau GoPay atau OVO-nya sebesar 25.000 akan saya berikan kepada Ibu Lani. Selamat Ibu Lani, guru biologi ya tadi. Yeay, selamat. Ya, nanti nomor handphonenya minta tolong dititipin ke Pak Anul Yakin ya, Bu. Nanti saya isikan mau GoPay atau apa namanya, terserah. Di pulsa aja atau apa gitu. Tentukan sendiri, Bu. Gitu. Sama-sama. Terus nanti juga ada pemenang pengisi survei terbaik dan nanti akan dikoordinasikan oleh Pak Ainul untuk pemenangnya ya Bu. Iya, betul sekali. Terima kasih untuk Bapak Ibu yang telah hadir dan mengikuti acara pengabdian masyarakat hari ini dari awal hingga selesai. Dengan berakhirnya acara ini, saya selaku moderator meminta maaf jika ada kesalahan baik disengaja maupun tidak disengaja. Marilah tutup acara hari ini dengan mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih Bapak Ibu. Sampai jumpa di kesempatan yang lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya. Semoga nanti bisa ketemu lagi ya Bapak Ibu. Di lain kesempatan ya. Iya. Lain kesempatan. Iya. Untuk Ibu Lani nomor handphonenya saya tunggu. Pak Ainul Nanti Bapak Ibu bisa request pelatihan apa yang mungkin untuk dibutuhkan. Oke. Bu Lani mau pulsa GoPay apa OVO? Apa yo? Pulsa aja. Oke, siap. Pulsa reguler ya. Ditunggu. Sama-sama. Untuk Pak Muji mau apa nih? Mau pulsa biasa, GoPay atau OVO? Pak Muji masih mau ditanyakan. Oh, siap. Oke. Mau ditanyakan. Oh iya, udah. Itu nomornya sudah di-share semua. Oke, sudah saya simpan ini nomornya. Baik, terima kasih sudah hadir di Pengmas ini. Mohon maaf kalau misalnya kami berdua atau Mbak Hoi ada salah kata atau tindakan, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibu. Nah, silakan bertanya. Ya.